Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab 2 materi metabolisme. Nah, ini materi yang paling sulit di kelas 12 karena banyak istilah nanti yang akan kita temui. Diawali dari kata metabolisme. Yang dimaksud dengan metabolisme itu semua reaksi kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Ketika bereaksi, untuk reaksi kimia ini membutuhkan senyawa yang disebut dengan enzim. Apa itu enzim? Enzim itu merupakan protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Katalis itu mempercepat reaksi. Dengan adanya enzim, reaksi yang ada di dalam tubuh itu semakin cepat. Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan komponen enzim nanti akan kita bahas. Kemudian, ini ada sifat enzim. Enzim sebagian besar itu disusun oleh protein. Kemudian sifat enzim yang kedua itu bekerja secara spesifik. Ini yang dimaksud dengan spesifik, enzim tertentu itu hanya untuk substrat tertentu. Contohnya, enzim amilase hanya berfungsi untuk memecah amilum. Enzim laktase hanya berfungsi untuk memecah laktosa. Kemudian, sifat enzim yang ketiga itu berfungsi sebagai katalis, yaitu enzim itu akan mempercepat reaksi kimia atau reaksi metabolisme yang ada di dalam tubuh. Untuk cara kerja enzim, di sini enzim itu akan menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk reaksi. Kita lihat di sini gambaran energi yang dibutuhkan untuk reaksi. Yang garis putus-putus ini tanpa menggunakan enzim. Tanpa menggunakan enzim, energi yang dibutuhkan itu lebih banyak. Sedangkan dengan menggunakan enzim, energi yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Ya, kita gambarkan dengan mesin. Dengan mesin itu energi yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Kalau di tubuh, dengan enzim, energi yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Ya, kemudian ke komponen enzim. Komponen utama dari enzim itu berupa protein atau yang dikenal dengan apoenzim. Nah, selain protein ada komponen non-protein atau yang disebut dengan kofaktor. Jenis-jenis kofaktor itu bisa berupa ion anorganik, bisa berupa gugus prostetik, bisa berupa koenzim. Ya, sekarang ke cara kerja enzim. Untuk cara kerja enzim, di sini kalau ada substrat itu senyawa sebelum terjadi reaksi. Substrat akan bereaksi dengan enzim, itu akan membentuk kompleks enzim substrat. Setelah reaksi, enzim ini akan lepas dan akan terbentuk produk. Produk itu zat setelah terjadi reaksi. Menurut cara kerjanya, itu ada dua teori. Yang pertama, teori gembok dan kunci. Yang kedua, teori kecocokan terinduksi. Bisa kita lihat perbedaannya. Pada teori gembok dan kunci, kita ibaratkan dengan gembok dan kunci. Itu harus saklek, harus cocok. Kalau tidak cocok, tidak terjadi reaksi. Ini juga sama. Kalau ini ada enzim, bagian tempat menempel substrat itu dikenal dengan sisi aktif. Ini sisi aktif. Menurut teori menurut teori gembok dan kunci, sisi aktif enzim itu harus sesuai dengan bentuk substrat. Ini sehingga bisa terjadi reaksi. Bedanya dengan teori kecocokan terinduksi. Pada teori kecocokan terinduksi, di sini bentuk substrat itu tidak sama dengan bentuk sisi aktif, tidak sesuai. Tapi di sini lebih fleksibel.
sisi aktif bisa menyesuaikan dengan bentuk substrat. Sehingga di sini, nah kita lihat ini semakin melebar menyesuaikan dengan bentuk substrat. Sampai akhirnya terbentuk produk. Di perbedaannya, kalau gembok dan kunci itu harus sesuai, harus tepat. Tapi kalau kecocokan terinduksi itu lebih fleksibel. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat enzim sebelum terjadi reaksi dan setelah terjadi reaksi itu tetap tidak berubah. Di sini juga sama, di kecocokan terinduksi ini tetap. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama suhu. Karena enzim itu disusun oleh protein, sifat dari protein akan rusak pada suhu tinggi. Nah, enzim juga sama. Enzim akan rusak pada suhu tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pH. Enzim akan bekerja optimal itu pada pH netral. Netral itu sekitar 7. Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang lain yaitu adanya aktivator dan inhibitor. Nah, bedanya kalau aktivator itu yang mempercepat reaksi. Sedangkan kalau inhibitor itu yang menghambat kerja enzim. Nah, inhibitor sendiri itu ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Perbedaannya, kalau yang kompetitif, inhibitor ini akan nempel di sisi aktif enzim. Sedangkan kalau yang non-kompetitif itu nempelnya di luar sisi aktif, tidak di bagian sisi aktif. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi kerja enzim yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim, semakin banyak substrat, reaksi kimia akan semakin cepat. Ya, saya kira untuk enzim saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.